Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taslim yang Allah muliakan, saya berdoa semoga kita semuanya berada dalam kesehatan. Yang kedua, kuat iman dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taslim yang dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini kita mendengar ada orang-orang yang berani memesan kapling di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa. Sahabat Taslim, menurut Al-Quran, ketika orang meragukan akan hari akhir, maka kata Allah, mereka ini adalah tergolong wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celaka besar, celaka besar, celaka besar bagi orang yang mendustakan akan hari akhir. Sahabat Taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata fase perjalanan menuju kepada hari akhir yang pertama adalah fase masa belum bisa disebut. Sebelum saya lahir, sahabat semua lahir, kita belum disebut apa-apa. Kala ini atau kondisi seperti ini disebut masa belum bisa disebut. Masa belum bisa disebut ini disebut mati, sahabat. Artinya tidak bisa disebut apa-apa, belum ada. Lalu Allah mentakdirkan kita hidup di dunia, artinya sudah bisa disebut. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, setelah fase hidup di dunia ini, kita akan melanjutkan estafet perjalanan kita selanjutnya, yaitu perjalanan menuju kampung kita. Tahukah sahabat, apa kampung kita? Kampung kita adalah kampung akhirat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata perjalanan menuju kepada kampung akhirat ini fase ketiga, yaitu fase yang namanya fase kematian. Sahabat, seseorang ketika wafat, meninggal, maka dia akan dihantar menuju ke kubur. Nah, kuburan ini disebut terminal awal daripada perjalanan menuju terminal menuju kampung akhirat. Allahu Akbar. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah kubur bukan berarti selesai persoalan. Manusia akan melanjutkan estafet selanjutnya menuju pada kampung akhirat adalah fase kedua daripada perjalanan menuju kampung akhirat, yaitu yang kita kenal dengan hari kiamat. Tahukah sahabat apa hari kiamat? Yaitu al-qariyatu mal-qariyah idza zulzilatil ardu zilzalaha, yaitu hari kehancuran. Sahabat, semua akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua ini tidak ada yang selamat illa wajhullah, kecuali Allah. Sahabat yang Allah muliakan, setelah kiamat selesai persoalan? Oh tidak, sahabat. Manusia akan melanjutkan estafet perjalanan. Yang ketiga menuju kampung akhirat adalah yang kita kenal dengan yaumul mahsyar. Hadirin yang Allah muliakan dan sahabat Taslim yang dirahmati Allah, hari mahsyar adalah hari perkumpulan. Semua umat manusia sejak Nabi Adam sampai umat akhir zaman, semua berkumpul di padang mahsyar. Sahabat yang Allah muliakan, dikumpulkan di sini. Lalu apakah pertanyaan selanjutnya? Mereka selesai urusannya? Belum. Manusia akan digiring lagi menuju pada fase perjalanan menuju pada kampung akhirat yang keempat, yaitu fase yang kita kenal dengan yaumil hisab, hari penghisaban. Sahabat, dihisab semua amal ibadah kita, baik kecil atau besar. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun amal kita, kebaikan itu, keburukan itu, semua adalah catatan. Semua ada catatan dan dibalas oleh Allah. Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang dilebihkan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, cukupkah sampai di sana? Tidak. Setelah dihisab, manusia melanjutkan lagi estafet yang berikut, yang kelima, yang kita kenal dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Sahabat, kalau dihisab amal kebaikan lebih banyak, maka balasannya adalah yang disebut surga. Dan bila yang amal kebajikan dalam hidupnya kurang, maka tempatnya adalah neraka. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah jannah, surga. Dan innalladzina kafaru, orang yang tidak iman pada Allah, kufur pada Allah, bagi mereka adalah an-nar. Namun dalam kehidupan ada orang yang berani mengatakan bahwa neraka itu hanyalah qala asatirul awwalin, hanya dongeng belaka. Itu hanyalah perkataan orang-orang dahulu. Dalam syariah Islam, sahabat, ketika orang meragukan akan akhirat, meragukan surga dan neraka, maka kata Allah, wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka
bagi orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan akan hari akhir. Hari akhir diantaranya adalah balasan terminal terakhir kita, surga atau neraka. Maka ikhwatu iman, sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan lagi, kenapa orang itu meragukan adanya hari akhir, tidak percaya adanya neraka? Karena kata Allah pada ayat lanjutannya, yaitu kullu mu'tadin asim, mereka ini dalam hidup banyak dosanya, banyak ingkarnya, banyak durhakanya, sehingga rona ala qulubihim, mati hati mereka, gelap hati mereka, sehingga membuat mereka menuruti nafsu, sehingga mereka tidak meyakini akan hari akhir. Jadi jawabannya, kenapa orang itu meragukan hari akhir, orang itu tidak percaya akan surga dan neraka, karena dia banyak berbuat dosa. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah, satu kisah heroik yang luar biasa menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua. Alkisah di Mesir, ada seorang wanita, dia naik bis, dia lama dalam perjalanan, dan sayang, 1000 sayang, sang perempuan ini berada di kota yang islami, budaya yang islami, tapi berpakaian ala barat. Yang tidak boleh nampak ternyata nampak. Sehingga sang kakek tua yang duduk di sampingnya berkata, wahai gadis yang cantik, seandainya engkau berpakaian ala ketimuran, ala islami, engkau lebih ayu. Apa yang terjadi sahabat? Si wanita ini berkata, hei kakek tua, apakah engkau punya kunci surga, sehingga engkau bisa menentukan ini surga dan ini neraka? Apakah engkau adalah yang punya kemampuan mensurgakan orang dan menerakakan orang? Sahabat, semua penumpang yang ada dalam bis terdiam semuanya. Tidak ada yang berani berkata-kata. Mereka hanya menggeleng-geleng kepala karena melihat si perempuan yang, Masya Allah, mengingkari akan hari akhir. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, si perempuan ini, dia ambil handphonenya dari tas. Dia mengatakan, wahai kakek, telepon Allah, pesan 1 kapling neraka untuk saya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apa yang terjadi sahabat taslim yang Allah muliakan? Sang kakek hanya terdiam dan beristighfar pada Allah. Dan apa yang terjadi? Bis beberapa saat tiba di terminal. Dan ketika tibalah bis tersebut, perempuan ini tergeletak di depan bis dekat kondektur. Ketika dicek, dibangunin, ayo bangun, bangun. Ternyata sang perempuan ini tidak bergerak. Dicek nadinya, ternyata sang perempuan atau gadis ini telah kembali menuju Tuhannya. Sahabat taslim yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu tiba-tiba jasad yang ada dalam bis ini jatuh dengan sendirinya ke pinggir bis. Lalu orang-orang ingin mengambilnya, mengangkatnya. Ketika orang menyentuhnya, ada keajaiban yang luar biasa. Apa? Tubuh wanita ini gosong. Orang-orang yang akan hendak memegangnya kepanasan yang seperti terbakar luar biasa. Ternyata apa yang dia sampaikan, dia memesan kapling di neraka, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi saya dan kita semua, sahabat taslim, jangan meragukan ayat-ayat Allah. Al-haqqu min rabbikum, surga neraka itu benar adanya. Dan yang kedua, tidak boleh memain-mainkan syariat Allah. Barang siapa yang memain-mainkan syariat Allah, maka dia akan mendapatkan azab. Jangankan di akhirat, di dunia saja sudah Allah akan berikan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada azab api neraka. Dan yang kedua, kita terlindung daripada orang yang meragukan akan hari akhir. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.